Pesawat terbang, motor, dan mobil memiliki satu bahan penting untuk dapat bergerak. Apa itu? Ya, itu adalah bensin. Bensin ini merupakan salah satu hasil dari destilasi atau penyulingan minyak bumi. Selain bensin, ada juga banyak hal lain, kayak aspal, lilin, gas LPG, dan masih banyak hal lainnya. Terus, minyak bumi ini sendiri sebenarnya apa sih? Nah, minyak bumi ini adalah hasil dari peruraian atau dekomposisi material tumbuhan, hewan, ataupun jasad renik yang sudah menjadi fosil dan terjadi perlahan yang memakan waktu jutaan tahun. Proses ini biasanya terjadi di suatu daerah subsidence atau daerah yang mengalami penurunan secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut dalam, danau, rawa, ataupun daerah lepas pantai. Lalu, gimana sih fosil ini dapat berubah menjadi minyak bumi? Terus, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhinya? Ada nggak sih faktor temperatur dan tekanan dalam mengubah jasad renik? Dahulu, pada masa karbonifera, yaitu salah satu masa dari masa Paleozoik, sekitar 360 sampai 286 juta tahun yang lalu, binatang, alga, ganggang, dan makhluk-makhluk hidup lainnya mati dan tertimbun di dalam tanah. Ini ibaratnya di sini. Nah, di lapisan ini kemudian tertimbun lagi dengan lapisan sedimen di atasnya. Lalu begitu seterusnya hingga akhirnya lapisan ini kan terhimpit oleh lapisan di atasnya yang menyebabkan tekanannya semakin tinggi. Seiring berjalannya waktu, karena tingginya tekanan dan temperatur di sini, ibaratnya jasad makhluk hidup tadi tuh termasak. Nah, hasil akhir dari masakannya itu adalah minyak dan minyak bumi. Nah, dari sini muncul pertanyaan. Kalau pembentukan migas semudah itu, bukankah seharusnya di seluruh dunia ada migas? Kan di seluruh dunia ada makhluk hidup. Ternyata pembentukan migas ini nggak semudah itu. Terdapat banyak faktor penting sehingga fosil dapat berubah menjadi migas. Dan ternyata hanya 1 dari 1000 kasus penguraian fosil yang akhirnya dapat berubah menjadi migas. Sisanya ada yang berubah menjadi fosil, terurai dengan tanah, atau menjadi material-material lainnya. Faktor utama yang akan merubah fosil menjadi migas adalah temperatur yang ada di sekelilingnya. Seperti yang kita ketahui dalam hukum Gay-Lussac, temperatur akan berbanding lurus terhadap tekanannya. Jadi, jika temperaturnya meninggi, otomatis tekanannya juga meninggi. Jika temperaturnya rendah, otomatis tekanannya juga rendah. Ini dalam kondisi volume yang sama. Jika suhu sekitar kurang dari 65 derajat Celcius, maka fosil tadi hanya akan mengendap saja dan tidak akan berubah menjadi migas. Namun, jika suhunya lebih dari 260 derajat Celcius, maka hidrokarbon dari penyusunnya ini akan terurai sehingga tidak. Nah, untuk mencapai tekanan dan temperatur yang tepat ini dibutuhkan beberapa faktor lain. Antara lain, pertama, faktor beton asal. Jadi, batu yang baik mengandung banyak material organik. Material organik ini akan melepaskan material organik lain kan? Nah, akhirnya dapat terakumulasi menjadi migas. Kalau dia terlalu sedikit, dia nggak bakal bisa terakumulasi menjadi migas. Yang kedua, harus terjadi perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal tadi menuju bebatuan reservoir. Bebatuan reservoir ini umumnya adalah sandstone atau limestone. Sandstone dan limestone ini kan memiliki pori-pori yang cukup untuk menampung minyak bumi tadi, sehingga dia nggak keluar juga. Tapi dia juga bisa masuk. Yang ketiga, harus terjadi semacam jebakan geologi. Jebakan geologi ini bisa disebabkan berbagai macam. Salah satunya adalah gempa ataupun erupsi gempa bumi. Bisa juga ada sungai di bawah laut atau yang lain-lain. Itu juga bisa menyebabkan jebakan geologi. Jebakan ini akan membentuk semacam ruang
ruang ini akan dapat menjebak hidrokarbon yang ada di dalam tadi, sehingga dia nggak keluar kemana-mana. Jebakan ini juga harus dilapisi semacam membran impermeable, sehingga hidrokarbon tadi akan tetap di sana dan tidak akan kemana-mana sampai dapat berubah menjadi migas. Ketiga faktor inilah yang memiliki peran penting untuk mengubah fosil tadi menjadi migas. Migas yang sudah terdepositkan di dalam tanah, kemudian kita tambang. Nah, setelah ditambang kita kan sudah dapat minyak buminya nih. Minyak buminya ini akan terbentuk seperti ini. Nah, waktu bentuknya masih seperti ini nih masih belum bisa dipakai. Jadi, kita harus lakukan destilasi atau penyulingan. Destilasi atau penyulingan ini bertujuan biar minyak bumi yang masih seperti ini berubah bentuknya menjadi material lain kayak aspal, plastik, atau bensin, dan lain-lain. Proses penyulingan ini memiliki dua tahapan utama, yaitu primary proses dan secondary proses. Nah, pada primary proses dilakukan dengan metode destilasi bertingkat. Ini bentuk destilasi seperti ini. Nah, metode ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Jadi, pertama, minyak bumi akan dipanaskan dengan suhu yang berbeda di tiap kolomnya. Kan di sini ada kolom-kolom. Nah, kolom-kolom ini bertujuan untuk memisahkan masing-masing fraksi minyak bumi berdasarkan tadi titik didihnya. Jadi konsepnya gini. Pertama, minyak tadi kan lewat sini nih, paling bawah. Nah, lewat paling bawah ini dipanaskan dulu dengan suhu yang sangat tinggi sehingga dia tuh menguap. Nah, kalau dia menguap kan dia berubah menjadi gas. Otomatis dia akan seperti sifatnya gas, dia akan naik ke atas kan, dan naik ke atas kolomnya. Di kolom yang kedua ini memiliki suhu yang lebih rendah. Jadi kalau ternyata titik didih dari satu bagiannya lebih rendah, ini dia dari fase gas dia akan berubah menjadi fase cair. Begitu seterusnya sampai atas. Nah, kalau tadi pada saat dia masuk di pertama ini ternyata dia ada beberapa bagian yang tertinggal atau nggak bisa berubah menjadi gas, dia akan diadakan lewat pipa yang di bawah sini paling bawah. Pipa ini akan menjadi aspal antaranya. Kalau misalnya ternyata sudah paling atas dia nggak berubah menjadi cair, dia akan menjadi gas yang kita pakai LPG untuk kompor. Setelah primary proses tadi, minyak ini nggak bisa langsung digunakan gitu saja. Kita harus melalui secondary proses. Nah, di secondary proses ini minyak tadi akan mengalami perekahan atau cracking. Jadi perekahan atau cracking ini adalah proses pemecahan hidrokarbon yang memiliki ukuran besar kemudian diubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian adalah proses reforming, yaitu pengubahan struktur hidrokarbon yang memiliki mutu yang jelek menjadi mutu yang lebih baik. Kemudian adalah alkilasi, yaitu penambahan atom C di rantai hidrokarbon tadi agar rantainya menjadi lebih panjang dan lebih bercabang. Kemudian ada polimerisasi, yaitu penggabungan antara molekul kecil dan molekul besarnya. Kemudian ada treating, yaitu proses pemurnian dengan mengeliminasi bahan pengotor yang ada di dalam pengolahan tadi sehingga akhirnya dapat dipakai. Demikianlah pengaruh temperatur dan tekanan dalam pembentukan minyak bumi. Tanpa temperatur dan tekanan yang tepat, jasa teknik tadi tidak akan dapat berubah menjadi